Banyak sekali pada minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Di antaranya banyak sekali orang-orang soleh, para ulama yang mereka dengan ikhlas, dengan tulusnya mendidik umat, mengenalkan umat kepada Allah dan Rasulullah. Mereka semua sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini akan terus menerus terjadi. Besok akan ada lagi dan ada lagi, terus menerus. Tidak ada akan henti-hentinya meninggal, karena ini sudah menunjukkan masa-masa sudah zaman yang rusak. Ya, karena kata Nabi SAW, khairul qurun qarni, zaman yang paling bagus adalah zamanku. Masa terbaik adalah masa di mana di situ Rasulullah SAW hidup. Baru kemudian ke bawah. Artinya apa? Semakin ke bawah, semakin rusak dan semakin rusak. Karena masa terbaik, masa yang paling bagus adalah masanya Nabi Muhammad SAW. Seterusnya maka apa? Akan tambah hancur, tambah parah dan tambah rusak. Ya. Oleh karena itu di zaman-zaman yang seperti ini, apa yang mesti kita lakukan? Ya. Di antaranya Habib Ali Al-Habsyi sebelum beliau mengatakan, beliau berpesan, wa mimma yasurru qalbi mulazabatul majlis. Di antara perkara yang membuat hatiku senang, jadi Habib Ali senang sama seseorang apa? Yang dia mulazamatul majlis, yang dia mulazamah, dia membiasakan dirinya, dia hadirkan terus dirinya dalam majlis-majlis ilmu. Karena apa? Ilmu ini akan dicabut. Dengan meninggalnya ulama, tanda bahwasanya ilmu akan dicabut. Kalau ilmu dicabut, maka apa? Kerusakan akan merajalela. Sudah banyak tersebar ya, kerusakan dari akhlak, moral kita yang sudah parah. Zaman sekarang, generasi sekarang sudah nggak lagi kenal dengan Allah, lupa dengan siapa nabinya. Dia nggak kenal, dia lebih mengenal, dia lebih paham akan orang-orang yang tidak sembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hancur dan parah. Makanya Allah nggak pengen ulama-ulama orang soleh itu ngerasain musibah. Makanya orang-orang tersebut Allah wafatkan terlebih dahulu. Kalau ada orang datang ke suatu taman, pasti dia lebih memilih bunga yang indah dibanding bunga yang jelek, betul? Betul. Karena itu Allah memilih orang-orang yang terbaik, yang terbagus untuk diambil duluan, baru disisakan orang-orang yang gembel, yang busuk, baru akan diluluhlantakkan dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak punya apa-apa, makanya di zaman sekarang ini terus jangan tinggalkan majelis taklim. Jangan tinggalkan. Kenapa? Pondasi sekarang kita buat selamat, buat aman adalah majelis taklim. Karena inilah adalah penangkal bala, penangkal musibah ketika seseorang duduk di majelis taklim. Kalau orang udah nggak kenal agama, nggak kenal majelis, maka di situ Allah akan timpakan musibah, akan timpakan bencana. Keamanan suatu kampung, ini kampung menghasilkan aman. Kenapa? Karena di penghasilan ada majelis-majelis, ada para ahlul bait, para zuriyah Rasulullah SAW. Mereka adalah pengaman di suatu negeri. Ahlul baitil Mustafa tuhuri amanul ardi fadaki. Ahlul bait Nabi adalah pengaman suatu negeri, suatu daerah. Suatu bumi akan aman jikalau di bumi tersebut ada ahlul bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak ada mereka, maka sudah akan hancur. Ibarat kata mereka adalah paku-pakunya bumi. Ya. Tanda keselamatan dan keamanan suatu daerah apabila ada para habaib. Makanya mereka ini dijaga dan dilestarikan. Kalau mereka nggak ada, maka nggak akan hancur negara ini, akan hancur daerah ini. Karena apa? Mereka sumber rahmat, karena dia membawa rahmat daripada Nabi Muhammad SAW. Makanya gitu. Jadi jangan pernah lagi
tinggalkan majelis dengan alasan saya sibuk lah, saya kerja lah, saya beginilah, begitu. Jangan. Ya, jangan nunggu waktu kosong, tapi kosongkan waktumu untuk majelis. Ya, jangan menunggu waktu yang kosong, waktu yang ini untuk berbuat kebaikan. Tapi apa? Kamu harus bisa, paksain. Gitu loh. Jangan hidup ini mau bawa apa sih? Kalau ngejarnya dunia, duit, emang mati bawa duit? Kan enggak. Mati bawa apa? Bawa amal ibadah, bawa amal kebajikan. Oleh karenanya jangan sia-siakan umur kita. Kenapa? Umur tadi saya bilang adalah kita punya modal. Kalau kita nggak modalin habis, udah habis semuanya. Orang dagang nih, gak ada modal, nah bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Jadi dia bisa ada modal. Nah kalau hidup udah nggak ada modal buat umur kita udah habis, ya udah, karena kita bakalan mati. Oleh karena itu jangan sia-sia. Makanya kita kudu beriman, kudu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah udah banyak berfirman dalam Al-Qur'an. Ya. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu wa akhaznahum bima kanu yaksibun." Seandainya suatu penduduk negeri, penduduk bumi, penduduk kampung atau desa, dia beriman kepada Allah dan juga dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan kami bukakan, akan kami berikan, akan kami turunkan barokah, keberkahan minas sama'i wal ard, daripada langit dan bumi. Akan tetapi mereka apa? Kadzabu, mereka dusta, mereka hianat, mereka tidak beriman kepada Allah, sehingga apa? Mereka akan diazab sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Jadi musibah yang saat itu terjadi adalah apa? Berkat dosa kita sendiri, ulah sendiri. Allah juga dan bilang juga dalam Quran, "Dhuharal fasadi fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan ya di darat dan di lautan gara-gara ulah tangan manusia. Ulah tangan orang-orang zalim, ulah orang-orang yang membangkang, tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah, sehingga Allah hancurkan ini kita punya negeri. Dan ini tidak akan berakhir, akan terus menerus ada selama di situ ada kezaliman. Di mana ada kezaliman, maka di situ akan terus nampak adanya bencana dan musibah.